Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah, NIM 20311171, tingkat 3B di 3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam, dan juga bisa jadi oleh faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 3. Pertama, bencana yang bersumber dari alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh kondisi alam. Contohnya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, dan kekeringan. Selanjutnya, bencana non-alam, yaitu biasanya bencana-bencana yang disebabkan oleh kejadian non-alam. Contohnya, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Yang ketiga, yaitu bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Contohnya, konflik sosial, aksi teror, dan sabotasme. Bencana juga dapat dikategorikan ada 2, yaitu bencana alam meteorologi, yaitu hidrometeorologi, berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Yang kedua, yaitu bencana alam geologi, adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Penyebab bencana alam di Indonesia ada 3. Pertama, posisi geografis di Indonesia yang diapit oleh 2 samudra besar. Yang kedua, posisi geologis Indonesia pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Yang ketiga, yaitu kondisi permukaan wilayah Indonesia, relief yang sangat beragam. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tujuan dari mitigasi bencana adalah pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. Dan ketiga, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Beberapa kegiatan mitigasi bencana diantaranya: pertama, pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. Yang ketiga, pengembangan budaya sadar bencana. Yang keempat, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Yang kelima, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. Yang keenam, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Yang ketujuh, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi. Dan yang ke-8, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Jenis mitigasi bencana. Mitigasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya dalam meminimalkan bencana dengan menggunakan berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung Merapi, menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami, hingga membuat bangunan tahan bencana atau bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu bertahan dan tidak membahayakan para penghuninya jika bencana terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan
suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya yaitu Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kegiatan sebelum bencana terjadi, mitigasi. Yang kedua, kegiatan saat bencana terjadi, perlindungan dan evakuasi. Yang ketiga, kegiatan tepat setelah bencana terjadi, pencarian dan penyelamatan. Dan yang keempat, kegiatan pasca bencana, pemulihan atau penyembuhan atau perbaikan, bisa juga disebut dengan rehabilitasi. Contoh upaya dalam mitigasi bencana adalah: pertama, mitigasi bencana tsunami. Ada 2 jenis sistem peringatan dini tsunami. Pertama, peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional. Yang kedua yaitu mitigasi gunung Merapi. Pertama, pemantauan aktivitas gunung api. Yang kedua, tanggap darurat. Dan yang ketiga, pemetaan. Yang keempat, penyelidikan gunung berapi menggunakan metodologi geologi, geofisika, dan geokimia. Sosialisasi yang dilakukan pada pemerintah daerah dan masyarakat. Contoh mitigasi bencana non-alam adalah: pertama, menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami risiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan. Yang kedua, menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat, serta penanganan bila wabah terjadi. Ketiga, menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik, serta pembiayaan operasional. Yang keempat, upaya penguatan surveillance epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanganan maupun respon dini di semua jajaran. Bencana sosial masuk diantaranya adalah kerusuhan. Adapun mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas, ketentraman, dan ketertiban. Yang kedua, mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik serta ditanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan, dan kejujuran. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatnya perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM. Yang keenam yaitu meningkatkan kinerja aparat negara dalam. Selanjutnya materi tentang sistem penanggulangan bencana terpadu. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dijelaskan mengenai definisi bencana, penanggulangan bencana, dan istilah terkait bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Menurut BNPB, Sistem Nasional Penanggulangan Bencana mencakup 3 aspek, yaitu pertama, aspek legislasi. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selain itu, terdapat produk hukum lain di bawah undang-undang tersebut, antara lain peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala badan, serta peraturan daerah. Yang kedua, aspek kelembagaan. Dalam penanganan bencana, kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non-formal. Secara formal, focal point lembaga pemerintahan di tingkat pusat untuk penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.
Dari sisi non-formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional terbentuk Platform Nasional Planas yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal dikenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga yaitu aspek pendanaan. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Pertama yaitu ada dana DIPA, APBN atau APBD. Yang kedua ada dana kontingensi. Yang ketiga dana on-call. Yang keempat dana bantuan sosial berpola hibah. Yang kelima dana yang bersumber dari masyarakat. Yang keenam dana dukungan komunitas internasional. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ada 3 tahap. Pertama, pra-bencana. Saat situasi tidak ada bencana, dilakukan perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan penelitian, dan penataan ruang. Saat situasi terdapat potensi bencana, dilakukan mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Yang kedua, saat tanggap darurat. Saat tanggap darurat dilakukan kajian cepat, status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan. Yang ketiga yaitu pasca bencana. Saat pasca bencana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Triase bencana. Triase sendiri berasal dari kata Prancis yaitu tire yang memiliki arti membagi atau mensortir. Triase merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membagi pasien berdasarkan tingkat kebutuhan dan keseriusan kondisi pasien dengan menggunakan sistem ABC, yaitu airway, breathing, and circulation, baik di rumah sakit maupun di lapangan. Prinsip triase menurut Hardisman 2014 adalah 1. Mengklasifikasikan korban berdasarkan derajat kegawat daruratan. Yang kedua, membuat skala prioritas untuk menentukan korban yang akan ditolong terlebih dahulu. Yang ketiga, triase biasanya dilakukan oleh petugas yang pertama sampai di lokasi kejadian. Yang keempat, triase ini bertujuan untuk memudahkan kegiatan survei primer yang akan dilakukan. Yang kelima, triase dapat dilakukan pada bencana atau di lapangan dan jika penolong terbatas. Yang keenam, triase dapat menggunakan cara tagging atau pelabelan atau pemasangan pita warna. Klarifikasi triase. Menurut Kohn DC et al. 2004, untuk diidentifikasi cepat, biasanya triase dikategorikan menggunakan warna, seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Emergensi merah itu untuk cedera berat, mengancam nyawa, membutuhkan penilaian cepat, resusitasi, transportasi, dan rujukan. Yang kedua, urgent yaitu kuning. Cedera berat, tidak mengancam nyawa, masih dapat menunggu pada periode waktu tertentu untuk diberikan perawatan. Yang ketiga yaitu non-urgent, hijau. Cedera ringan, korban masih dapat berjalan dan dapat menunggu pada periode waktu tertentu untuk diberikan perawatan. Dan yang keempat yaitu hitam, dying atau deceased, yaitu meninggal. Yang terakhir yaitu langkah-langkah triase. Langkah pertama korban yang dapat ditunda, kelompokkan korban yang mampu berjalan, kemudian arahkan ke tempat yang sudah ditentukan dan beri tanda hijau. Yang kedua, pemeriksaan pernapasan. Langkah ketiga yaitu penilaian sirkulasi. Langkah keempat yaitu langkah untuk penilaian mental. Minta korban mengikuti perintah sederhana, buka mata, gerakan jari. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.